unik ya. Kalau kita bisa bilang unik hari ini karena jarang mendengar salah satu dari organ tubuh ini. Tapi ternyata, wah, ini tuh si masternya pengendali fungsi-fungsi tubuh gitu ya teman-teman. Jadi waktu yang bakal diluangkan sama teman-teman kurang lebih sejam mendatang itu insya Allah akan berguna untuk menambah wawasan kembali mengenai kesehatan ya. Untuk di sini mungkin teman-teman komunitas juga yang belum join Lizfit atau baru kenalan sama Lizfit, aku jelasin sedikit ya tentang Lizfit itu seperti apa sih? Apa sih tuh Lizfit gitu ya? Nah, secara singkat ke Lizfit itu adalah online coaching platform. Di Lizfit ini kita akan dibimbing untuk menjalankan gaya hidup sehat dari segi workout-nya, terus lifestyle-nya, dan nutrition-nya juga. Jadi semua bertujuan supaya hidup kita lebih berkualitas gitu ya. Nah, teman-teman, ada yang pernah dengar nggak sih kelenjar yang kalau di organ tubuh kita ini ada kelenjar yang mengendalikan banyak fungsi tubuh. Ada yang pernah dengar nggak sih yang namanya pituitari itu apa? Kayak aku juga baru mendengar ya, karena baru familiar nih dok soal apa nama kelenjar pituitari ini. Ternyata setelah aku baca-baca sedikit, banyak yang belum tahu memang karena mengetahui organ kecil yang fungsinya sangat besar ini, kelenjar pituitari namanya, menghasilkan hormon yang mengatur banyak proses dan fungsi organ di dalam tubuh kita, teman-teman, termasuk proses pertumbuhan, reproduksi, dan juga metabolisme tubuh ya, teman-teman. Paham dong metabolisme tubuh apa? Nah, metabolisme tubuh itu sendiri proses ketika tubuh kita mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi itu menjadi energi gitu ya. Ini penting banget nih buat tubuh kita karena tubuh kita juga membutuhkan energi untuk melakukan segala aktivitas gitu ya teman-teman. Nah, buat mengetahui jauh lebih dalam tentang kelenjar si master pengendali seluruh bagian tubuh ini, fungsi-fungsi tubuh, yuk kita sama-sama ngobrol, sama-sama menyimak sharing materi dari Dokter Selvi Oswari. Beliau ada dokter spesialis bedah syaraf ya, dokter. Saya hai dulu dok, dokter sama semuanya. Halo semua teman Lizfit. Iya, nah teman-teman kalau ada nanti di pertengahan pembicaraan atau materi, kalau misalkan ada topik yang nanti memantik pertanyaan teman-teman, boleh ya langsung pertanyaannya dituliskan di kolom komentar aja di box chat, atau boleh langsung raise hand dari Zoom-nya masing-masing ya. Nanti kita akan bahas satu per satu. Oke deh, tanpa berlebih lama lagi, Dokter Selvi Oswari, sebelum masuk ke materi, boleh dong dokter perkenalan dulu sama teman-teman Lisfit ya. Terima kasih Mbak Citra. Pertama-tama terima kasih nih teman-teman Lizfit sudah tertarik untuk sama-sama berdiskusi tentang kelenjar pituitari. Memang sejauh ini di kita kelenjar pituitari ini tidak terlalu banyak disinggung. Padahal sebenarnya dia itu kecil-kecil cabai rawit. Ukurannya kecil tapi fungsinya tuh amat sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dialah yang mengatur seluruh kelenjar di dalam tubuh, bagaimana atau sebanyak apa hormon yang perlu diproduksi. Nah, nama saya Selvi Oswari, saya dokter spesialis bedah saraf, kebetulan konsultannya di bagian tumor dan yang salah satu yang saya dalami adalah tumor yang lokasinya di kelenjar pituitari. Oleh karena menarik dan uniknya kelenjar pituitari ini, maka untuk penanganannya pun apabila ada kelainan, kita akan butuh beberapa dokter spesialis secara sekaligus baik dokter endokrin, dokter saraf, dokter bedah saraf, kemudian dokter-dokter lain yang terkait. Kadang-kadang ada juga dokter obgyn yang kita libatkan, dokter mata yang kita libatkan, tergantung dari kelainan yang timbul. Sebelum kita mulai, saya ada sedikit video pendek minimal mungkin bisa membuka wawasan sebelum kita serius-serius belajar. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa menjadi awalan sebelum kita belajar lebih. Oke, Apakah terlihat? sudah terlihat dok. Oke, baik.
Saya izin kita tonton sedikit ya tentang ini. Pasien yang memiliki gangguan pada pituitari seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai penyakitnya, baik mengenai gejala, diagnosis, maupun terapinya. Kelenjar pituitari adalah kelenjar yang terletak di garis tengah di dasar otak dan di bawah persilangan saraf penglihatan dari kedua sisi mata. Pituitari sendiri dikenal sebagai master kelenjar karena berfungsi untuk mengontrol seluruh sekresi hormon melalui berbagai kelenjar lain di dalam tubuh. Massa di regiosella yang paling sering merupakan massa yang terlibat. Suaranya nggak keluar ya, Dok? Teman-teman bisa mendengar suara videonya? Oh, enggak. Mohon maaf, suaranya nggak kedengeran ya? Iya, Oh, duh. Oh, baik, 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 baik. mungkin headsetnya dilepas dulu kali ya, Dok? Oke, kita coba settingan di Zoom-nya sebentar ya. Mohon maaf Iya. ya. Iya, Dok. Oh, oke. Oke, kalau sekarang kedengeran? Belum, Dok. Sebentar ya. Pasien yang memiliki kedengeran nggak? gangguan Nah, pada udah. Aman, Dok. sekali mengalami kesulitan untuk mendapatkan kedengeran. informasi Oke, oke. mengenai penyakitnya, Oh, berarti nggak bisa. baik mengenai gejala, diagnosis, maupun terapinya. Kelenjar pituitari adalah kelenjar yang terletak di garis tengah di dasar otak dan di bawah persilangan saraf penglihatan dari kedua sisi mata. Pituitari sendiri dikenal sebagai master kelenjar karena berfungsi untuk mengontrol seluruh sekresi hormon melalui berbagai kelenjar lain di dalam tubuh. Massa di regiosella yang paling sering merupakan massa yang berasal dari kelenjar pituitari. Salah satunya yang paling umum adalah adenoma pituitari, yang merupakan tumor jinak. Pembesaran kelenjar pituitari dapat menyebabkan produksi berlebih hormon-hormon pituitari tertentu yang menimbulkan gejala spesifik hormon yang terlibat, seperti meningkatnya kadar hormon pertumbuhan yang mengakibatkan akromegali atau gigantisme, berupa pembesaran penonjolan tulang wajah, pemanjangan ruas jari tangan dan kaki. Kemudian peningkatan kadar hormon ACTH yang menyebabkan Cushing disease. Peningkatan kadar hormon ACTH yang menyebabkan Cushing disease, di mana wajah bengkak membulat yang disebut lupus, serta stretch mark keunguan pada kulit. Dan peningkatan kadar hormon prolaktin yang disebut prolaktinoma, berupa produksi air susu, gangguan siklus menstruasi, atau pembesaran payudara pada pria. Rendahnya level energi tubuh dan lemas-lemas juga menjadi salah satu dari gejala gangguan hormonal akibat tumor pituitari. Selain gangguan pada hormon, keluhan juga dapat timbul karena pembesaran massa tumor yang menekan struktur di sekitarnya, kemudian menyebabkan gejala seperti nyeri kepala dan gangguan penglihatan.
Adapun gangguan penglihatan yang dapat terjadi, yaitu penyempitan lapang pandang yang menyebabkan pasien seperti berjalan di dalam lorong, pandangan menjadi buram, pandangan ganda, pandangan menggelap, dan tidak menutup kemungkinan untuk buta total. Penanganan pasien pituitari membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan multidisiplin, sehingga pasien perlu berkonsultasi dengan beberapa spesialis yang pasti akan menghabiskan banyak waktu, biaya, energi, dan mungkin meningkatkan stres psikis. Itulah mengapa kami membuat Quali Pituitary agar diskusi antara pasien dokter saraf, penyakit dalam, dan dokter THT dapat terjadi dalam satu waktu dan satu tempat, sehingga dapat menentukan bersama langkah penanganan selanjutnya dalam satu kali pertemuan. Kolaborasi tim kami tidak hanya berlangsung saat di poli, tetapi juga saat masa perawatan dan saat pasien menjalani operasi. Selama operasi, seorang neurofisiologis dibutuhkan untuk melakukan tindakan IOM atau intraoperatif monitoring untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya cedera saraf kranial pada saat pengangkatan tumor. Tindakan operasi pada kelenjar pituitari dilakukan dengan menggunakan alat bantu visual berupa mikroskop ataupun endoskop. Mikroskop digunakan pada tindakan operasi dengan akses dari kepala. Endoskop digunakan pada tindakan operasi minimal invasif melalui hidung dengan waktu operasi relatif lebih cepat, mengurangi resiko terhadap jaringan otak normal, dan fase pemulihan pasca operasi umumnya lebih cepat. Pemahaman akan letak anatomi kelenjar pituitari dan struktur di sekitarnya merupakan hal yang sangat penting dalam tindakan operasi. Saat ini digunakan teknologi neuronavigasi, menyerupai sistem GPS untuk melihat lokasi real-time saat operasi di dalam gambaran 3 dimensi. Tujuan utama operasi adalah untuk mengambil massa tumor semaksimal mungkin secara aman untuk mengurangi penekanan terhadap saraf mata dan berusaha mengembalikan fungsi normal kelenjar pituitari. Sebelum melakukan tindakan operasi, kami melakukan observasi kondisi hidung pasien untuk melihat apakah terdapat kondisi yang dapat meningkatkan risiko jika melakukan tindakan operasi melalui hidung. Selama operasi, tim kami berkolaborasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan outcome serta kualitas hidup pasien. Kemungkinan terjadi komplikasi masih ada, seperti mimisan, rembesan cairan bening, gangguan penciuman atau anosmia, hidung tersumbat, hingga infeksi seperti sinusitis, rinitis, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setelah operasi, pasien kembali diobservasi. Apakah luka operasi sembuh dengan baik? Apakah terdapat komplikasi berkaitan dengan hidung? Atau apakah diperlukan terapi obat-obatan jika ditemukan infeksi? Tujuan utama dari Quali Pituitary adalah pendekatan multidisiplin antara berbagai cabang ilmu spesialis untuk menangani pasien yang sama. Karena kolaborasi berbagai disiplin ilmu, termasuk kerjasama bersama pasien dan keluarga, menghasilkan outcome pasien yang lebih baik. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dok. Oh, baik. Tadi mohon maaf ada sedikit itu ya, macet-macet di tengah-tengah. Iya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih dok videonya. Baik, itu hanya sedikit saja. Itu memang video yang kita buat dari atas nama yayasan. Jadi kita sudah punya Yayasan Komunitas Pituitari Indonesia. Biasanya untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan di pituitari, yang paling sering kita temukan adalah gangguan ada pertumbuhan seperti tumor atau dengan gejala-gejala yang beraneka ragam. Nah, itu diharapkan dapat memberikan landasan awal yang mau kita bicarakan di presentasi pada pagi hari ini. Belum pada bosan dan mengantuk kan ya? Mudah-mudahan masih pada segar dan semangat. Karena Semangat. sekarang kita akan bicara sedikit lebih dalam. Oke. Saya coba share screen dulu. Teman-teman yang lain boleh ya, kalau nanti di pertengahan materi ada pertanyaan, dicatat pertanyaannya di box chat ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Terima kasih. Sudah keluar dok. Sudah terlihat, terima kasih Mbak Citra. Baik.
secara mudahnya, saya berharap saya berusaha bisa simplify apa yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Jadi, yang namanya kelenjar pituitari itu lokasinya itu ada di antara dua mata, di pangkal hidung, mundur lagi ke belakang kira-kira 5 atau 6 cm, di dasar tulang tengkorak. Ini yang kecil ini. Ini ceritanya ada tumornya nih kalau di sini. Ini ceritanya tumornya, kelenjarnya hanya segini. Jadi kalau istilahnya itu hanya sebesar kacang, pea-size gland. Jadi kita bilangnya master gland, tapi ukurannya pea-size. Walaupun kecil, dia amat sangat penting untuk mengatur kadar hormon seluruh tubuh. Jadi kita tahu sekarang lokasinya kira-kira ada di antara dua mata, di pangkal hidung, mundur ke belakang. Di sini ada cekungan sedikit, cekungan yang seperti ini, dan inilah kelenjar tersebut. Ini adalah gambaran apabila ada tumor ataupun ada gangguan. Oke. Ini tadi link yang kita tonton barusan. Yang sekarang mau saya bahas di awal, ketika kita besarkan lagi gambaran ini, di cekungan ini, kita lihat bahwa yang sebesar kacang itu masih terbagi lagi. Terbagi lagi ada pars anterior. Anterior itu bahasa kedokterannya yang di depan, atau posterior yang di belakang. Nah, ini ada part-part kecilnya lagi. Nanti dari sini mereka menghasilkan hormon, kemudian merilis ke seluruh tubuh, kemudian akan ditangkap oleh kelenjar seluruh tubuh, dan mereka akan bereaksi sesuai dengan yang diperintahkan oleh kelenjar pituitari ini. Apa saja yang berhubungan dengan kelenjar pituitari ini? Itu ada yang namanya satu lagi hipotalamus. Itu juga jarang dibicarakan. Mungkin agak terlalu detail. Di atas sini ada kelenjar lagi, dan mereka saling berkomunikasi. Ketika dilihat bahwa, oh ini kadar hormonnya kurang, maka mereka akan saling bekerja sama memberikan stimulasi untuk mengirim sinyal ke kelenjar-kelenjar lain di seluruh tubuh. Tapi apabila terlalu banyak, maka akan mengirim sinyal untuk stop, jangan produksi lagi. Itulah yang membuat kita selalu dalam keadaan yang seimbang. Oke. Ini tadi yang lokasinya sedikit di atas, namanya hipotalamus, itu dia akan bekerja sama dengan baik sisi anterior, sisi depan kelenjar maupun ini sisi belakang kelenjar. Nah, di sini dilihat yang inhibiting atau yang menghambat, stop, jangan dilanjutkan lagi produksinya karena kita sudah terlalu banyak, itu biasanya ke bagian depan. Sementara yang si hipotalamus menyuruh atau berkomunikasi untuk kelenjar pituitari di bagian belakang atau posterior, itu adalah untuk mengeluarkan atau memerintahkan produksi hormon supaya kelenjar-kelenjar lain juga memproduksi hormon tersebut. Apa saja fungsinya? Tadi di video tadi sudah digambarkan sedikit betapa banyak fungsi yang dipengaruhi oleh hormon akibat dari produksi kelenjar pituitari. Yang pertama, kita nggak perlu hafalkan nih nama-namanya, tapi kita lihat ini ada korteks adrenal. Nah, dia itu lokasinya di mana? Ada di ginjal. Jadi pasti berfungsi untuk membantu si ginjal ini untuk mengeluarkan atau proses ginjal supaya lancar dalam memfiltrasi cairan. Aduh, mudah-mudahan sederhana ya bahasanya. Jadi kan cairan itu harus kita saring. Bagian yang kotor kita buang, bagian yang bersih kita simpan. Kalau terlalu banyak cairan atau terlalu sedikit cairan, maka akan dibantu oleh ginjal dan hormon-hormon di sekitarnya. Kemudian ada lagi yang berpengaruh kepada kulit. Tadi dilihat ada yang namanya striae. Striae itu kan biasanya ada pada ibu-ibu hamil, kemudian setelah itu ada kerut-kerutan yang berwarna merah. Nah, itu ternyata juga dipengaruhi oleh produksi hormon dari kelenjar pituitari. Kemudian untuk pertumbuhan tulang. Jadi kalau pada waktu kita kecil itu ada yang namanya growth hormone. Growth hormone itu amat sangat kita butuhkan untuk pertumbuhan tulang serta otot dan jaringan penunjang di sekitarnya. Jadi apabila si growth hormone ini tidak seimbang, katakan dia terlalu sedikit, maka nanti yang kita temukan adalah pasien-pasien yang anak-anak nih, tapi pertumbuhannya tidak sesuai dengan anak-anak umur seusianya. Sementara apabila dia tumbuhnya berlebih, ini mungkin yang sering kita lihat zaman dulunya tuh, mungkin zaman saya kali ya, di Ripley's Believe It or Not tuh, kalau orang 2 meter, tangannya panjang, jarinya panjang, kemudian dilihat kalau si tulang pipinya naik dan membesar ke atas,
Nah, itu semua berhubungan dengan produksi growth hormone. Itu bukan sesuatu keadaan yang normal dan itu sebenarnya bisa dikatakan berbahaya. Karena apa? Bagian yang tumbuh ini nggak cuman di luar saja terlihatnya. Contohnya, yang sering terjadi apabila pasiennya berlebihan hormon growth hormone ini, maka yang terjadi adalah jantungnya itu, si otot jantungnya tidak bisa bekerja dengan baik karena tumbuhnya terlalu banyak jaringan penunjangnya juga. Jadi kadang-kadang pada pasien dengan growth hormone yang meningkat, pasien yang jarinya panjang, tinggi itu harus diperiksa jantungnya. Apakah jantungnya bisa berfungsi dengan baik atau ada gangguan yang bisa kita tangani dengan obat-obatan. Kemudian mungkin udah sering dengar ya kalau hormon tiroid. Nah, kalau hormon tiroid ini kan berhubungan dengan level energi. Level energi kita itu amat sangat erat berhubungan dengan keseimbangan kadar hormon-hormon yang dihasilkan oleh tiroid. Tapi siapakah yang menyuruh tiroid berproduksi? Itu adalah kelenjar pituitari. Kembali lagi. Jadi kelenjar pituitari akan melihat, oh tiroid sepertinya level energi kita kurang. Coba bisa ditambahkan, nanti metabolisme akan meningkat. Sementara kalau kita terlalu tinggi metabolismenya, maka hormon-hormon dari pituitari akan keluar untuk bicara ke tiroid supaya tiroid stop. Mungkin ini kadarnya perlu kita kurangi. Keseimbangan inilah yang terjadi di dalam tubuh yang diatur oleh kelenjar pituitari. Kemudian berhubungan juga dengan pada laki-laki itu berhubungan dengan kadar testosteron. Kita tahu testosteron pasti fungsinya bukan hanya untuk reproduksi saja, tapi juga untuk kematangan secara seksualitas, kemudian untuk level energi juga berpengaruh. Kadang-kadang kita lihat pasien yang usia-usia lanjut, kemudian kok makin tua ternyata merasa lebih cepat capek, kemudian sepertinya untuk aktivitas saja butuh usaha lebih. Itu kadang-kadang yang terlewatkan oleh kita adalah kadar hormon testosteron yang makin lama makin menurun. Nah, ketika diberikan supporting luar atau disuntik kadar hormon testosteronnya, biasanya keluhannya akan membaik. Memang di tubuh itu yang paling penting adalah keseimbangan. Ketika kadar hormon berlebih akan mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan, demikian juga apabila kadar hormonnya turun. Kemudian untuk di ovarium, untuk kematangan sel-sel telur, itu juga pasti berpengaruh dari kelenjar pituitari ini memberikan perintah kepada ovarium, kemudian ovarium mengeluarkan hormon-hormon yang berfungsi untuk reproduksi di perempuan. Kemudian ini ada ini, satu lagi, prolaktin. Nah, prolaktin ini dia fungsinya biasanya untuk membuat pertumbuhan sel-sel pada kelenjar payudara itu supaya dia itu sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, pada ibu yang baru melahirkan, maka kadar prolaktin akan sedikit lebih tinggi. Itu memang dia normal seperti itu, karena saat itu tubuh membutuhkan sel-sel yang lebih tinggi metabolisme atau fungsinya pada payudara untuk menyusui. Namun, ada pasien-pasien kita yang bahkan pada laki-laki pun karena kadar prolaktinnya yang tinggi, maka keluar air susu secara otomatis dari payudaranya padahal laki-laki. Nah, hal-hal seperti ini itu yang kadang-kadang belum tersampaikan, jadi belum banyak dibicarakan. Sehingga kadang-kadang pasien kita itu kadang-kadang merasa malu karena merasa kok payudara saya walaupun saya laki-laki kok saya besar. Berobat kemudian menyatakan saya ingin diambil saja payudaranya. Ada beberapa pasien kita yang datang dalam keadaan payudara sudah diambil, tapi setelah itu akan membesar lagi. Padahal sebenarnya yang berpengaruh ataupun yang terganggu adalah kadar hormon prolaktin yang dihasilkan lagi-lagi oleh kelenjar pituitari. Jadi sedemikian pentingnya kelenjar pituitari ini dan begitu banyak efek yang bisa terjadi apabila ada gangguan pada produksi hormon di kelenjar pituitari. Nah, ini kalau kita bicara lebih detail lagi, yang di bagian depan, anterior tadi kita depan ya, kita udah sepakat ya. Bagian depan itu adalah yang growth hormone, yang prolaktin tadi, kemudian FSH sama LH kita tahu berhubungan dengan fungsi reproduksi, kemudian ini untuk adrenal cortex itu namanya ACTH, nanti saya ada pembahasan lebih lanjut tentang ini. Kemudian untuk thyroid stimulating hormone untuk di tiroid. Nah,
di sini kita lihat pertumbuhan tulang, tadi udah ya, saya ulang lagi ya, tulang, otot, dan jaringan penunjang. Kemudian yang ACTH ini, nanti saya bicarakan lagi lebih detail, itu untuk adrenal cortex. Kemudian ini untuk tiroid ada, untuk testis dan ovarium, kemudian ini kelenjar mame, untuk yang prolaktin tadi ya, salah satu yang sangat sering ditemukan juga untuk terganggu, itu salah satunya adalah prolaktin. Makanya saya agak membahas khusus tadi tentang prolaktin. Kemudian oksitosin untuk produksi keluarnya air susu, kemudian ini untuk uterus kita, itu bagaimana otot-ototnya itu kan kadang tumbuh, kemudian meluruh, tumbuh, meluruh, itu juga dibantu dengan dengan hormon yang diperintahkan oleh kelenjar pituitari. Kemudian ada antidiuretik hormon tadi yang untuk menfiltrasi cairan. Jadi kita harus seimbang. Cairan yang masuk dengan yang keluar harus kurang lebih sama. Kemudian cairan yang ada di dalam tubuh juga jangan sampai berlebih ataupun kurang. Karena akan mengakibatkan hal-hal yang justru fatal. Contohnya nih, mungkin kalau kita terlalu banyak kencing, ternyata kita status hidrasi kita kurang baik. Yang terjadi mungkin sering dengar yang namanya dehidrasi. Kalau dehidrasi, cairannya itu sedikit sehingga zat-zat yang ada di dalamnya seolah-olah kadarnya lebih tinggi. Kadar zat-zat apa saja? Contohnya adalah natrium atau garam. Kemudian kalium. Mungkin sering dengar ya, kalau yang sering olahraga nih, kan sering dengar tuh kalau nggak usah disebut merek ya, salah satu minuman yang bisa membantu mengembalikan kadar garam dalam tubuh. Nah, itu kan karena kalau kita olahraga, dehidrasi, keluar cairan banyak, ininya jadi ikut keluar nih si garam tubuh. Sementara garam tubuh itu dibutuhkan untuk setiap aktivitas sel, baik natrium, kalium, maupun di sini ada tambahan yaitu kalsium. Nah, kalau misalkan dia terlalu rendah, jadinya sel-sel kita sulit untuk melakukan jadi seperti kita tuh mungkin gampangnya kayak kram-kram. Nah, kram-kram yang terjadi itu bisa setelah olahraga itu bisa karena ketidakseimbangan kadar garam, bisa juga terjadi karena penggunaan otot yang memaksakan atau berlebihan. Nah, tapi kalau memang yang terjadi adalah hanya karena ketidakseimbangan kadar garam, maka sebaiknya yang kita lakukan adalah kita masukkan suplemen garam. Ada minuman, ada juga tablet garam. Saya juga tahu tuh, biasanya pelari kan biasanya bawa tuh tablet garam kalau larinya jarak jauh. Karena sedemikian pentingnya si garam dan si zat-zat yang kalium, kalsium ini untuk metabolisme sel-sel tubuh. Nah, ketika terjadi gangguan di antidiuretik hormon ini, jadi filtrasi dari cairan itu kurang baik, kadang-kadang keluar itu cairannya, tapi si garam, kalium, dan kalsiumnya tertahan di dalam darah kita. Akibatnya darahnya jadi seperti kental. Nah, apabila, kembali lagi nih prinsipnya, apabila dia berlebih, dia akan mengakibatkan gejala. Apabila dia kurang, dia juga akan mengakibatkan gejala. Karena pada prinsipnya tubuh kita itu ada dalam titik keseimbangan. Gejalanya apa kalau berlebih? Garam apabila berlebih karena cairannya keluar banyak akibat gangguan di antidiuretik hormon ini, yang terjadi adalah pasiennya bisa sampai kejang. Karena aktivitas sel-sel yang berlebih akibat pekatnya garam di darah. Nah, ini yang kita harus tahu juga apabila pasien kejang, apakah ada gangguan pada kadar garamnya kah, ada gangguan pada kadar kaliumnya kah, atau ada gangguan pada kadar kalsiumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang apa hubungannya exercise dengan hipotalamus tadi ya, yang berdiskusi dengan pituitary gland yang tadi ada di atas. Ternyata dengan exercise, maka kita bisa mengoptimalisasikan produksi ataupun keseimbangan dari kadar-kadar hormon yang dihasilkan oleh pituitary gland. Di penelitian terakhir itu memang dia melakukan penelitian itu dari 3 aktivitas. Yang pertama adalah aerobik, itu yang yang intensitasnya cukup tinggi.
Kemudian dilakukan juga penelitian tentang hanya dengan yoga. Jadi kalau dianggapkan kalau yoga itu bukan yang sesuatu yang aerobik. Jadi secara tingkat seluler itu akan berbeda dalam apa yang akan terjadi dalam tubuhnya. Kemudian dilakukan juga penelitian yang mengkombinasikan di antara aerobik dan yoga. Ternyata hasilnya yang baik untuk mensupport di pituitary gland ini menghasilkan hormon-hormon adalah keduanya digabungkan. Tentunya bukan berarti dalam seharian kita 2 jam aerobik, 2 jam yoga ya, tidak. Tapi dilakukan dalam titik keseimbangan lagi-lagi. Katakan aerobiknya disarankan kira-kira 60%, kemudian 30-40%-nya itu disarankan untuk melakukan yoga. Dan kalau kita cari juga, kalau teman-teman sekalian searching gitu ya di internet, itu banyak sekali tuh yoga yang memang mengkhususkan untuk meningkatkan produksi ataupun menjaga keseimbangan pituitary gland. Saya sebenarnya belum mendalami tentang itu karena biasanya itu di bagian rehabilitasi medik. Tapi ketika kita mempelajari paper-paper atau publikasi yang ada, itu memang dikatakan yang terjadi di saat gerakan-gerakan tertentu di yoga itu perubahannya itu terjadi di tingkat seluler. Demikian juga yang akan terjadi pada sel-sel kita saat kita melakukan tindakan atau exercise yang aerobik. Oleh karena itu saya senang sekali nih teman-teman di sini semua, kan teman-teman yang saya dengar teman-teman yang aktif semua. Mungkin jauh lebih aktif malah dari saya untuk olahraganya. Jadi saya harapkan dengan aktivitas yang baik ini bisa membuat keseimbangan tubuh bukan hanya untuk kurus, bukan hanya untuk supaya ototnya bagus, tapi ternyata juga berpengaruh untuk kadar hormon. Ini mungkin sedikit dia membuat ilustrasi apa sih yang terjadi. Jadi ketika ada aktivitas otot, maka terjadilah keluarnya kelenjar keringat. Nah, ketika kelenjar keringat atau kita keringetan, itu di dalam darah tentunya cairan kan keluar, sehingga tadi agak kental darah kita. Ya, increase blood osmolality itu maksudnya darah kita sedikit agak kental karena cairannya keluar dari keringat. Kemudian itu akan membuat si hipotalamus itu terstimulasi dia. Waduh, apa nih yang terjadi? Kenapa darahnya menjadi lebih kental? Oleh karena itu dia akan mengirimkan sinyal kepada kelenjar pituitary yang bagian belakang secara ini ya, berkomunikasi karena mereka kan lokasinya memang dekat. Kemudian dia akan mengeluarkan hormon yang namanya ADH tadi, antidiuretik hormon. Nah, masuk ke dalam darah. Jadi ikutan di darah, jadi kadar hormon si ADH ini akan tinggi di darah. Kemudian dia sudah punya target organnya sendiri. Jadi dia sudah punya alamatnya, itu sudah jelas. Alamatnya adalah ke ginjal. Nah, dia itu tidak akan berpengaruh ke yang lain, tapi dia akan ke ginjal. Nah, ketika dia masuk ke ginjal, maka dia akan menstimulasi ginjal supaya pada saat menfiltrasi, ginjal akan melihat kekentalan darah ini bisa dikembalikan ke kekentalan darah yang seimbangnya ini. Nah, sedemikian cepat proses ini terjadi, kita kan tidak terasa ya. Tiba-tiba bawaannya haus, pengen minum, bawaannya pengen buang air kecil. Nah, itu semua adalah respon ketika ada keringat, kemudian kelenjar hipotalamus berkomunikasi dengan kelenjar pituitary mengeluarkan kadar hormon ke darah, darah keluarin ke ginjal, ginjal langsung mengatur kita untuk apabila kurang, kita akan minum, apabila berlebih, ginjal akan membuat kita ingin buang air kecil. Nah, sedemikian menurut saya sedemikian indahnya kita diciptakan, bahkan proses yang menurut kita ini kompleks itu tidak terasa sama kita. Kita kan hanya terasa haus, pengen buang air kecil, haus, pengen buang air kecil. Padahal itu jauh sekali atau banyak sekali yang terlibat. Salah satunya adalah pituitary gland yang mengatur kadar awal hormon yang dirilis atau dikeluarkan ke pembuluh darah.
Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terlalu teknikal atau membuat bosan, karena semakin dipelajari kelenjar pituitary ini sebenarnya semakin menarik. Itu kita baru bicara masalah mekanisme exercise, haus, berkeringat, kemudian bagaimana filtrasi. Kita belum bicara nih fungsi yang lain-lainnya, itu amat sangat banyak. Dan saya amat sangat terbuka apabila teman-teman sekalian ada yang ingin membahas lebih dalam tentang salah satu topik. Misalkan, Dok, mungkin kapan kita ketemu lagi? Saya kok bingung ya tentang produksi hormon yang berhubungan dengan level energi. Boleh nggak, Dok, kita diskusikan lebih lanjut? Oh, saya akan sangat senang tentang itu. Tapi memang timingnya mungkin kita akan butuh waktu yang cukup panjang untuk dalam satu topik. Jadi kalau kita bahas semuanya, saya khawatir teman-teman sekalian malah ngantuk, tidur, dan merasa, aduh ini membosankan sekali nih. Memang kalau dunia kedokteran kan kadang-kadang kita suka dibilang bicaranya bukan bicara manusia awam gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya mudah-mudahan berharap bisa menyederhanakan atau mensimplify dan informasi itu tersampaikan dengan baik. Mungkin demikian. Apabila ada pertanyaan, dengan senang hati saya usahakan untuk bisa menjawabnya. Terima kasih Mbak Citra. Sama-sama, Dokter Selvi. Terima kasih banyak untuk materinya. Meskipun mungkin teman-teman ada yang merasa, aduh detail banget gitu ya pembahasannya dari si pituitari ini, tapi ternyata bisa juga memantik pertanyaan teman-teman ya semuanya. Dan ternyata berkeringat saat kita berolahraga ataupun merasa haus gitu ya, itu adalah salah satu job desk-nya kelenjar pituitari ya teman-teman, job desk. Oke deh, dokter, ini aku udah mencatat beberapa pertanyaan pengen banget ditanyain, tapi kita dahulukan dulu nih teman-teman yang sudah dokter. Berangkat. Ada pertanyaan dari Mbak Gita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang ya, udah siang ya. Selamat siang Mbak Gita. Saya bacakan pertanyaannya ya. Dok, izin tanya ya dok, saya pernah hiperprolaktin sampai 800 dan sudah ada tumor sekitar 2 cm. Dulu arahan dokter jika dioperasi cukup beresiko karena dekat mata bisa membuat kebutaan. Saat ini saya belum cek lagi berapa prolaktin saat ini, namun menstruasi saya berhenti sudah 2 tahun lebih sejak melahirkan. Selain itu, energi level saya benar-benar rendah, dokter. Ada masukan, dok? Sebaiknya bagaimana? Silakan, dokter Selvi dijawab. Baik, terima kasih Mbak Citra. Oke, Mbak Gita, ini pertanyaannya bagus sekali dan pasti sudah amat sangat melakukan riset sebelumnya nih pasti tentang kelenjar pituitary. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang lain bisa masih ingat yang slide yang sebelumnya bahwa prolaktin itu juga salah satu yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary. Jadi yang terjadi, asumsi saya ya, saya belum melihat datanya atau melihat MRI-nya, tapi kalau diceritakan kadar prolaktinnya sampai 800, itu berarti amat sangat tinggi. Tidak heran kalau siklus menstruasinya terganggu, bahkan bisa sampai betul-betul berhenti. Nah, memang kadar prolaktin yang tinggi ini biasanya apabila penyebabnya itu adalah tumor di kelenjar pituitary, ini kan sudah ketemu ya, itu biasanya ukuran tumor akan berkorelasi dengan kadar prolaktin tersebut. Sebagian besar, nggak 100%. Jadi kalau kadar prolaktinnya bisa diturunkan dengan obat-obatan, biasanya itu dikasih ada yang namanya bromokriptin, mungkin obat-obatan ibu-ibu yang untuk menyusui kan juga ada ya, kalau berlebihan kita berikan juga yang namanya bromokriptin. Kemudian ada juga cabergoline, nama jenis obatnya. Nah, kalau diberikan obat-obatan itu kadar hormon prolaktinnya akan turun. Ketika turun, biasanya yang terjadi keluhannya akan membaik. Siklus menstruasinya akan lebih baik. Kemudian yang amazing-nya lagi nih, kalau kita MRI, ukuran tumornya sebagian besar akan mengecil juga. Jadi kalau saya biasanya menyarankan pada pasien-pasien yang memang sudah pernah mengetahui kadar prolaktinnya sempat tinggi, itu sebaiknya kita kontrol teratur.
Jadi bukan berarti dengan adanya kadar prolaktin yang tinggi ini menghambat kita untuk beraktivitas seperti biasa, sama sekali tidak. Tapi dengan kita tahu dari awal, kita harus manage nih. Oh, berarti di saya kecenderungannya saya harus memanage kadar prolaktin saya. Gimana caranya? Yang pertama tentunya adalah kita harus periksa lagi nih, periksa darah kadar prolaktinnya seperti apa. Apabila kadar prolaktinnya masih tinggi, maka kita akan berikan obat-obatan. Apabila sudah rendah, kita akan lihat obat-obatan itu bisa kita turunkan kadarnya, pemberiannya, dosisnya, atau kita hentikan. Tapi yang tidak boleh itu adalah berhenti untuk observasi atau periksa berapa kadar prolaktin kita di dalam darah. Karena biasanya satu kali kita ketemu bahwa ini pernah tinggi, maka dalam jangka waktu panjangnya itu bisa terjadi flare lagi. Jadi dia naik turun nih. Kadang-kadang dia turun, udah dikasih obat, turun, kita stop obat. Nanti tahun depan atau berapa tahun kemudian kita cek, oh ternyata mulai naik lagi. Nah, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan secara bersamaan. Pemeriksaan kadar prolaktin, kemudian pemeriksaan MRI-nya akan kita ulang. Kemudian yang satunya lagi itu adalah pemeriksaan mata. Ini memang betul nih, karena lokasinya tadi kelenjar pituitari itu di antara dua mata, di pangkal hidung, mundur ke belakang. Jadi betul-betul di bawah si persilangan saraf mata. Jadi yang terjadi kalau dia membesar, terjadi penekanan ke saraf mata dan terjadi gangguan penglihatan. Itu gejala yang terjadi akibat efek massa atau efek si tumor ini yang membesar. Tapi kalau yang hiperprolaktin ini, dia tidak perlu ukuran tumor yang besar. Ini kan 2 cm. Mungkin ukuran 2 cm ini matanya masih belum terganggu, masih bisa apabila memang dia pertumbuhannya ke samping. Tapi dia akan mengganggu kadar prolaktin atau perintah kelenjar pituitari untuk mengeluarkan prolaktin jadinya berlebihan. Nah, kalau dengan obat-obatan cukup, maka itu kita hanya perlu maintain saja. Tapi yang tidak boleh adalah tidak kontrol atau tidak periksa. Jadi saran saya sebaiknya kita lakukan pemeriksaan lagi baik kadar prolaktin maupun MRI. Nah ini satu lagi nih, energi level. Energi level itu selain tiroid untuk metabolisme itu ada juga hormon yang namanya kortisol. Dan kortisol itu apabila ada tumor di kelenjar pituitari itu salah satu yang paling sering untuk berefek. Tiba-tiba kadar kortisol kita rendah. Mungkin kalau mendengarkan ini kok istilahnya banyak banget ya, pusing. Simpelnya, kalau merasa pada saat bangun pagi, kok rasanya untuk bangun berat sekali. Untuk beraktivitas kok kayaknya angkat tangan, untuk ke kamar mandi, itu kok rasanya badan itu bener-bener nggak bisa dijelaskan, padahal sebelumnya kita aktivitasnya biasa. Beda cerita kalau sebelumnya habis maraton 100 kilo, habis gitu badannya capek, ya itu wajar. Tapi kalau aktivitas kita biasa, tiba-tiba pagi-pagi kok untuk memulai beraktivitas sesuatu itu sepertinya sulit, itu ada kemungkinan kadar kortisolnya itu rendah. Nah, kortisol itu juga berpengaruh di energi level. Apa yang harus dilakukan? Biasanya kita akan melakukan juga pemeriksaan hormon kortisol. Setelah itu bisa kita berikan suplemen obat-obatan. Jadi kita berikan hormon kortisol melalui obat sehingga pasien biasanya akan beranjak pelan-pelan beraktivitas lebih baik. Itu satu. Sama untuk hormon kortisol dan energi level ini mungkin yang perlu diingatkan juga adalah lama tidur. Nah, kalau lama tidur kita itu sebentar, sementara produksi hormon itu juga membutuhkan jumlah tidur yang cukup, ya pastinya kortisolnya akan sulit untuk bisa kembali baik lagi sehingga aktivitas kita bisa seperti biasa lagi. Jadi kalau teman-teman sekalian yang suka begadang, nah itu bukan nggak mungkin tuh kadar hormon kortisolnya mungkin tidak seimbang. Mungkin begitu ya Mbak Citra. Jadi panjang karena ini detail ini pertanyaannya. Ini sudah sangat-sangat menjurus, bagus sekali nih. Baik, makanya kalau misalkan ada orang begadang terus masih harus bangun pagi, itu suka dibilang, aduh oleng nih gitu kalau belum konsentrasi gitu. Ternyata memang ada hubungannya dengan menyeimbangkan segala hormon dari si kelenjar pituitari itu ya, Betul Dok Mbak ya. Citra, betul. Oke deh, next kita ke pertanyaan dari Mbak Nadifa. Selamat siang Mbak. Dok, saya PCOS nih dok. Apakah diharuskan cek hormon prolaktin? Karena saya tidak merasakan gejala-gejala seperti ada air susu dok.
Silakan dok. Baik. Kadang-kadang kalau kadar prolaktinnya belum yang tinggi sampai ribuan, itu kadang-kadang gejala air susunya memang tidak keluar. Hanya saja payudara merasa agak penuh. Kalau yang saya tahu sih biasanya dokter, mungkin PCOS-nya mungkin ditegakkan diagnosisnya oleh dokter obgyn kali ya. Kadang-kadang dokter obgyn itu sudah melakukan pemeriksaan kadar hormon sebelum dia menegakkan diagnosis PCOS. Tapi kalau memang belum, sebaiknya tetap diperiksa karena untuk screening itu lebih baik kita tahu dan apabila kita bisa terapi itu akan jauh lebih baik, terutama untuk kadar hormon ini karena banyak obat-obatan yang bisa kita berikan. Sebaiknya tetap diperiksa kalau menurut saya. Oke, baik. Semoga terjawab ya Mbak Nadifa. Kita lanjut nih dok ke pertanyaan dari Mbak Anissa. Dok, jika diet ekstrim dan olahraga berlebih, katanya akan mengganggu hormon ya dok. Apakah ini ada kaitannya juga dengan kelenjar pituitari ini? Silakan dok. Terima kasih, Mbak. Ya, itu betul sekali. Jadi karena memang kadar hormon tubuh itu dipengaruhi oleh kelenjar pituitari, memang kelenjar pituitari kita itu tidak bisa berfungsi dengan baik apabila untuk memproduksi hormon saja si barang-barang yang kita butuhkan itu nggak cukup. Biasanya kan kalau diet ekstrim itu saya juga nggak tahu ya definisi ekstrim itu batasannya apa, itu saya sebenarnya agak sulit ya menjawabnya ya, apakah betul-betul puasa atau bagaimana. Tapi yang jelas apabila proteinnya cukup, kemudian buah-buahannya cukup, jadi kalau si barang-barang yang digunakan untuk produksi hormon itu cukup, seharusnya itu bisa menjadi suatu diet yang seimbang. Yang paling baik kan yang seimbang ya, apapun yang ekstrim kan sebenarnya kurang baik. Termasuk juga dengan olahraga. Kalau misalkan kita olahraga berlebihan, ya itu tadi, contohnya tadi keringetan berlebihan, ada lagi ketidakseimbangan kadar garam, kadar kalsium, kadar kalium di dalam darah. Akibatnya bisa banyak. Yang sederhana kejang, kalau nanti jangka panjang ginjalnya bisa terganggu, sehingga feedback negatifnya nanti untuk kembali ke pituitary juga nanti kurang baik, kemudian perintah yang keluarnya juga jadinya tidak sesuai. Jadi si kelenjar pituitary ini dia berusaha membaca peristiwa apa sih yang sedang terjadi dalam tubuh dan berusaha untuk memberikan feedback yang baik, yang kurang ditambah, yang kelebihan diinhibit atau dicegah. Jadi kalau yang ekstrim sebaiknya jangan. Oke deh, baik Mbak Anissa, semoga terjawab ya pertanyaannya. Gak usah yang ekstrim-ekstrim lah ya kita. yang sedang-sedang saja gitu ya dok ya. Yang wajar-wajar aja ya. Oke deh, lanjut akan saya bacakan 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Ada pertanyaan dari Coach Imai. Halo Coach. Dok, kan saya olahraga strength training. Salah satu pengaruh untuk meningkatkan massa otot adalah sekresi dari kedua hormon, yaitu hormon testosteron dan growth hormone seingat saya. Cara memberikan sinyal dari kelenjar pituitari itu untuk mengeluarkan kedua hormon itu gimana ya caranya dok? Silakan dok. Baik, terima kasih nih Mbak Imai. Jadi ya memang betul dengan exercise atau aktivitas itu akan membuat si kelenjar pituitari ini aware bahwa oh saya harus mengeluarkan stimulating hormon tertentu untuk meningkatkan kadar hormon di ujungnya atau menyuruh kelenjar lain untuk memproduksi hormon yang akan nantinya berfungsi ke peningkatan massa otot ya, massa otot. Salah satunya juga yang berpengaruh itu bukan cuman hormon testosteron saja ya, ini udah bener nih disampaikan ada growth hormone. Nah, kalau kita mau mengatur sendiri itu yang sering saya dengar mungkin berhubungan dengan suplemen luar ya, suplemen luar di mana diberikan hormon-hormon yang dibuat di luar, pil-pil, kemudian kita minum, kemudian diharapkan si pituitary-nya membacanya sebagai sesuatu yang akan menstimulasi dia untuk meningkatkan produksi massa otot. Tapi kembali lagi, apabila kita melakukan atau minum hormon yang dari luar, tentunya akan mengganggu
kadar keseimbangan, kecuali memang dari awal kita sudah tahu tidak seimbang. Tapi ketika kita saat ini dalam keadaan seimbang, kita memberikan suatu suplemen yang berlebih, itu juga saya sih bukan bilang nggak boleh ya, boleh, tapi tetap harus dimonitor. Jadi jangan sampai nanti fokusnya hanya untuk peningkatan massa otot, tapi nanti efek samping yang lain juga terjadi. Karena ketika kelenjar pituitari itu membaca bahwa, oh hormon ini berlebihan, maka dia akan menghambat nih kadar yang lain. Nah, nanti efeknya bisa banyak. Karena kita tadi bicara bahwa hormon pituitari bukan hanya berfungsi satu saja tidak. Tapi ada beberapa. Dan satu yang terganggu, bisa juga yang lainnya ikut terganggu. Kalaupun memang terpaksa sekali harus menambah suplemen hormonal, tolong dimonitor. Jangan sampai nanti keterusan atau berlebihan. Oke, baik. Semoga terjawab ya pertanyaannya ke Cimai. Jadi memang kalau misalkan hormon yang satu itu berlebih, dia pasti akan berhubungan juga dengan, fungsinya berhubungan juga dengan hormon-hormon yang lain gitu ya dok ya. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri ya si hormon-hormon itu, pasti akan berhubungan dengan yang lain. Berkomunikasi kalau kata dokter Selvia tadi ya, berkomunikasi satu sama lain gitu. Betul. Oke, saya bacakan pertanyaan terakhir ya teman-teman dari Mbak Ninda. Halo, selamat siang Mbak Ninda. Dok, saya kan prolaktin tinggi 64-an. Sekarang saya minum obat dari Quipza tapi tidak turun, masih tinggi di 38-an, dan sekarang ganti minum obat dari Cerbelin. Apakah jika prolaktin sudah normal atau turun, apakah harus konsumsi obat tersebut? Oke, ini udah lebih mendetail nih. Silakan Dokter Selvi. Baik Mbak Citra, terima Udah kasih. kayak Ini konsultasi juga langsung ya ke dokter ya. ini juga bagus nih topiknya kalau kita benar-benar satu fokus prolaktin gitu ya. Nanti kan seru juga tuh. Jadi pembahasannya pasti akan lebih mendalam. Jadi memang kadar prolaktin kita terutama perempuan itu kan dia akan naik turun. Jadi pada saat siklus menstruasi, pada siklus melahirkan, menyusui, dia akan berbeda-beda kadar prolaktinnya. Nah, kalau ditemukan, ini kan sebenarnya ada peningkatan tapi tidak sampai ribuan gitu ya. Biasanya yang kita katakan prolaktinoma itu biasanya di atas 200. Tapi kalau ini memang sedikit lebih tinggi. Nah, nanti tuh yang paling harus diperhatikan adalah nomor satu tentunya gejalanya bagaimana. Apakah gejalanya itu lebih ke arah siklus menstruasi yang tidak teratur. Apabila dengan obat-obatan ini kemudian siklus menstruasinya sudah teratur, turun di 38, ya mungkin kita bisa bilang bahwa ini saat ini segini itu sudah bisa mengembalikan ke fungsi fisiologis atau fungsi awal. Tapi kalau pertanyaannya, kalau prolaktin sudah turun ataupun normal, apakah harus konsumsi obat? Itu harus dijawab dengan pemeriksaan yang berkala. Biasanya yang kita lakukan adalah pemeriksaan setiap bulan berapa kadar prolaktinnya. Kalau bulan ini segini, mungkin kita nggak turunin di obatnya. Bulan depan katakan ternyata kadar prolaktin sudah masuk ke dalam kadar yang normal. Kita juga pasti nggak akan stop dulu nih. Lanjut dulu dalam 1 bulan, nanti dilihat, oh ternyata dia stabil, baru pelan-pelan kita turunkan. Turunkan nggak langsung stop, turun separuh dosis. Bulan depan ternyata masih sama bertahan, bulan depan lagi kita stop. Jadi kita berharap kadar prolaktin dalam tubuhnya itu tetap sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga tidak mengganggu siklus menstruasi ataupun ada gangguan di payudaranya yang tadi. Gitu. Oke, Mudah-mudahan baik. cukup jelas. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Ninda pertanyaannya. Oke deh, seru banget ya ternyata dari pembahasan, kalau kita boleh bilang rumit ya, mendetail gitu tentang si kelenjar pituitari ini, ternyata memantik pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari teman-teman. Nah, terima kasih juga pertanyaannya teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan ke Dr. Selvi, dan kita telah membahas satu persatu. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi ya, kita undang lagi Dr. Selvi ya. Mau ya dok ya? Insya Allah Mbak, dengan senang hati. Iya, karena janjian sama Dr. Selvi ini, luar biasa. Di tengah padatnya schedule Dr. Selvi ini, alhamdulillah kita bisa menyempatkan ya sama-sama Dr. Selvi sharing di sini mengenai kelenjar pituitari. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih Mbak Citra. Mbak Citra, saya boleh share sedikit nggak? Waktu kemarin kita di bulan Oktober itu kita kan memperingati
Pituitary Awareness Month itu secara internasional memang bulan Oktober Mhm. adalah bulan pituitary. Jadi kemarin itu kita mengadakan acara, kita tadinya belum tahu nih tentang komunitas ini nih. Jadi kita bikin acara senam pituitary kita bilangnya, walaupun memang tidak secara spesifik gerakannya, tapi karena berdasarkan penelitian tadi, jadi kita menggabungkan antara yang aerobik dengan yang yoga. Mhm. Ada video sedikit saya putarkan ya Mbak ya tentang liputan acara kemarin supaya nanti teman-teman semangat dan mungkin kita bisa berkolaborasi bikin acara seperti ini bersama-sama. Boleh, boleh Nih, banget dokter, silahkan. saya izin share screen ya Mbak. Sepertinya terlempar ya, dokter Selfie. Oke. Mohon maaf ya, sepertinya ada gangguan sinyal dari dokter Sylvie. Sebentar. Baik, teman-teman semuanya, kalau misalkan dokter Selfie sedang gangguan seperti ini, oke, sebentar saya cek dulu ya. Oke, baik. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Jadi dari webinar hari ini semoga teman-teman bisa mengambil poin-poin pentingnya yang bisa teman-teman dapatkan sebagai inspirasi baru dan wawasan baru. Dan semoga juga berguna ya teman-teman, tidak hanya untuk teman-teman aja, tapi juga berguna untuk orang-orang sekitar gitu ya teman-teman. Jadi kalau boleh saya summary nih webinar hari ini tentang kelenjar pituitari, yaitu master kelenjar yang mengontrol sekresi hormon melalui kelenjar hormon di dalam tubuh gitu ya. Jadi dia bertugas menjaga keseimbangan seluruh fungsi tubuh. Tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter, bisa dengan olahraga aerobik atau yoga itu bisa menjaga keseimbangan kelenjar pituitari. Jadi untuk menjalankan pola hidup sehat itu teman-teman bukan semata-mata untuk mengurangi berat badan atau untuk membentuk badan atau untuk sehat secara bugar gitu ya, tapi juga menjaga kesehatan sampai ke dalam tubuh kita gitu ya, termasuk organ-organ kecil seperti si pituitari ini. Teman-teman, terima kasih banyak ya untuk waktunya sudah menyimak webinar hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sebelum kita mengakhiri sesi webinar, boleh kita foto bersama ya teman-teman, dibantu dengan Mbak Laras. Kalau yang mau on cam, boleh on cam ya teman-teman. Ayo Mbak. Oh, dokter nih baru datang lagi dokter ya. Dokter Selfie baru masuk lagi. Diharapkan dengan adanya acara seperti ini. Halo dok. Mohon maaf. Ini sepertinya tiba-tiba hilang. Iya, nggak apa-apa dok. Kita sudah mengakhiri sesi webinarnya nih dok. Halo? Oh baik. Iya, mohon maaf ya dokter. Aku kira tadi terlempar. Iya, dok kita lagi mau sesi foto bareng. Dokter kalau bisa on cam. Iya. Bisa. Oke. Mohon maaf ya, nanti next time kita share. Saya mau memperlihatkan ini aja. Tadi kemarin tuh kita sampai mungkin 400-an orang gitu yang datang di CFD itu. Jadi mudah-mudahan lain kali bisa mengundang komunitas ini secara eksklusif gitu untuk Iya, baik. datang dan Amin. bergabung kalau kita bikin. Amin. Semoga nanti ada kesempatan kita untuk kolaborasi bareng ya dokter ya.
Sip. Mbak. Baik, Mbak Laras boleh dihitung dari Mbak Laras saja ya fotonya ya. Oke, Mbak. Ada yang mau on cam lagi? Wah, ini kelihatan nih yang pada on cam on cam. Halo semuanya. Terima kasih yang udah on cam ya. Mbak Nunki, halo. Foto Lagi aja ya, pada- Mbak ya? Yuk, lagi pada santai kayaknya di rumah ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sudah, Mbak. Sudah semuanya? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih banyak ya untuk waktunya dokter juga terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dokter. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Iya, semuanya juga ya. Happy weekend. Stay fit with Lisfit. Bye-bye. Terima kasih, Dok. Citra.